Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai upaya melestarikan kesenian, permainan, olahraga, dan makanan tradisional, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar Festival Budaya Habaringhurung 2024. Dalam laporan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Waringin Timur, Bima Eka Wardana, agenda ini digelar agar hasanah budaya daerah di bumi Habaringhurung yang beragam tetap lestari. Karena pemerintah daerah menyadari bahwa warisan budaya yang memiliki nilai luhur harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya untuk generasi mendatang. Bima menjelaskan sebanyak 15 cabang dilombakan pada Festival Budaya Habaringhurung seperti pemilihan putra-putri pariwisata, lomba tari daerah, manyimpet, habayang, karungut, lawang sakepeng, dan sepak sawur. Selain itu balogo, manetek kayu, dayung, pese kambe, melamang, manggenta, mangaruhi, dan lomba masakan tradisional. Event tersebut berlangsung di Taman Kota Sampit, Museum Kayu, City Mall, dan Pelabuhan Mentaya Seberang. Ajang ini penting untuk menggiatkan dan melestarikan kesenian, permainan, olahraga, dan makanan tradisional dengan melibatkan generasi muda. Tujuan lainnya adalah memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam pelestarian agenda yang digelar pada Festival Habaringhurung. Melestarikan kesenian, permainan, olahraga, dan masakan tradisional. Yang ketiga, melibatkan generasi muda dalam upaya pelestarian kebudayaan. Yang keempat, memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam pelestarian dan pengembangan kesenian, permainan, olahraga, dan masakan tradisional. Yang kelima, sebagai ajang seleksi untuk mengikuti Festival Budaya Isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah untuk cabang-cabang tertentu. Bima menambahkan pemenang lomba festival ini akan mewakili Kotim pada ajang Festival Budaya Isen Mulang, seraya mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong meramaikan Festival Budaya Habaringhurung 2024 ini. Normansa, Hayat TV. Putra-putri pariwisata Kota Waringin Timur berperan penting dalam melakukan promosi dan pemasaran pariwisata daerah sekaligus melestarikan dan mengembangkan kesenian, permainan, olahraga, dan makanan tradisional. Pernyataan tersebut ditegaskan Bupati Halikinur saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Festival Budaya Habaringhurung Kabupaten Kota Waringin Timur 2024 yang dilaksanakan di Taman Kota Sampit Sabtu malam 20 April 2024. Melalui kegiatan beragam lomba pada Festival Budaya Habaringhurung ini, ungkap Halikin sebagai momen membangkitkan kembali minat kalangan generasi muda untuk turut berperan aktif mengembangkan dan melestarikan kesenian, permainan, olahraga, dan kuliner tradisional. Halikinur berpesan kepada generasi muda agar tidak merasa malu mempelajari kearifan lokal di tengah perkembangan zaman saat ini, sebab kekayaan daerah ini justru diapresiasi oleh negara lainnya. Maka semakin banyak peserta yang ikut lomba dan menonton yang menyaksikan kegiatan perubahan berdampak positif pada terjaganya keberadaan dan kelestarian seni budaya di Kabupaten Kota Timur. Pada akhirnya akan menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Disinilah perlunya peran putra-putri pariwisata dalam melakukan promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Timur. Kiranya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat lebih meningkatkan peran putra-putri pariwisata dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di tengah generasi muda dan peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Kota Timur. Event ini pula diharapkan dapat meningkatkan nilai rekreasi bagi pemenuhan kebutuhan jiwa untuk mencapai keseimbangan aktivitas fisik dan rohani bagi masyarakat luas. Normansa, Hayat TV.
Sebagai upaya melestarikan tradisi daerah, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar Festival Budaya Habaring Hurung. Festival yang banyak diikuti generasi muda ini dilaksanakan dengan mempertandingkan 15 jenis lomba. Festival Budaya Habaring Hurung secara resmi dibuka pada Sabtu malam di kawasan Taman Kota Sampit. Festival ini merupakan agenda rutin tahunan pemerintah Kota Waringin Timur. Festival Budaya Habaring Hurung dilaksanakan dengan mempertandingkan 15 jenis lomba, mulai dari putra-putri pariwisata, tari tradisional, manyimpet dan habayang, selain itu karungut, lawang sakepeng, sepak sawut, serta manetek kayu. Ada juga lomba dayung, besekambe, balogo, malamang, dan mangental, termasuk lomba masakan sukup simpan serta mangaruhi. Festival Budaya Habaring Hurung dilaksanakan sebagai upaya dalam melestarikan permainan, olahraga, serta masakan tradisional. Terlebih kegiatan lomba banyak diikuti oleh generasi muda sebagai pemegang estafet dalam pelestarian tradisi dan budaya daerah, sehingga tidak hilang tergerus laju perkembangan zaman. Dengan adanya lomba tradisional ini, baik tadi bermacam-macam kesenian, masakan tradisional, pertama untuk melestarikan, karena kita tahu bahwa kita kaya akan hasanah budaya tradisional itu. Jadi dengan kita tetap melestarikan, setiap tahun kita adakan lomba ini supaya itu tetap lestari. Yang kedua, tujuannya agar ini bisa dikembangkan, karena ini bisa menjadi meningkatkan pariwisata kita, dan dengan otomatis kalau dia berkembang maka pelaku-pelaku kesenian itu baik tradisional, baik masakan, segala macam itu, olahraga itu akan berkembang juga. Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini mendapat apresiasi dari para pelaku seni tradisional di daerah setempat. Festival ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk bersama-sama menjaga tradisi sebagai warisan untuk generasi akan datang. Kami sebagai pelaku seni kalau tidak ada diberi sarana wadah untuk mengasah, berlomba dan sebagainya, nggak ada peningkatan, nggak ada perkembangan. Kita setiap sanggar misalnya mempunyai jadwal latihan tersendiri. Nah, dengan adanya ajang ini ada kesempatan dan ada tempat wadah anak-anak kami untuk mengasah dan saling berlomba untuk menjadi yang terbaik. Untuk generasi muda terus saja berkarya, apapun kondisinya terus berkarya. Apalagi memang sekarang pemerintah daerah itu kami rasakan memang mulai memperhatikan, sangat intens dengan memperhatikan, memberikan ajang-ajang festival dan sebagainya. Apalagi pelestarian budaya itu kan kalau tidak dari generasi muda, siapa lagi gitu. Festival Budaya Habaring Hurung juga sebagai ajang seleksi untuk mengikuti Festival Budaya Isen Mulang Kalimantan Tengah. Bahkan Kota Waringin Timur menargetkan untuk bisa meraih juara umum pada ajang tingkat provinsi tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pada zaman dulu, manyipet atau menyumpit merupakan tradisi masyarakat suku Dayak dalam berburu. Hingga kini tradisi itu terus dilestarikan melalui kegiatan olahraga seperti yang dipertandingkan dalam Festival Budaya Habaring Hurung. Dalam setiap tahunnya, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar Festival Budaya Habaring Hurung. Salah satu yang dipertandingkan adalah manyimpet atau menyumpit. Manyimpet merupakan tradisi masyarakat suku Dayak dalam berburu di hutan. Meski saat ini kegiatan berburu sudah jarang dilakukan, namun tradisi manyimpet terus dilestarikan. Upaya pelestariannya adalah dengan menjadikannya sebagai kegiatan olahraga yang mengandung nilai tradisional dan budaya. Jika dulu manyimpet hanya dilakukan laki-laki, sekarang kegiatan itu juga bisa dilakukan oleh perempuan. Dalam Festival Budaya Habaring Hurung, lomba manyimpet diikuti 6 laki-laki dan 5 perempuan.
Itu untuk melestarikan ini, jadi melestarikan lomba tradisional ya, khususnya sipet. Nah, menyumpit itu sebenarnya itu adalah untuk khas sita orang Dayak ya, untuk berburu. Sebenarnya berburu. Jadi kita biar nggak hilang di budaya Dayak itu, jadi kita adakan lomba setiap tahunnya, yaitu lomba menyipet. Jadi lomba olahraga tradisional. Kita buka untuk umum, jadi kita untuk menarik istilahnya atlet-atlet menyipet tradisional, lomba tradisional. Jadi kita bisa melestarikan budaya itu. Selain ingin ikut meramaikan Festival Budaya Habaring Hurung, peserta lomba menyipet juga memiliki misi untuk terus melestarikan tradisi menyipet. Kunci utama konsentrasi dan olah napas saja sebenarnya. Kalau untuk lomba menyipet itu, semakin kita melatih napas kita biar stabil keluar napasnya, insya Allah akan stabil perkenaannya. Sebenarnya secara ini saya ingin sekali melestarikan salah satu alat tradisional milik Dayak ini. Saya pribadi itu dari tahun 2015. Kenapa Mbak tertarik dengan olahraga menyipet ini? Karena dulu itu kan orangnya sedikit ya, jadi ya karena sedikit awalnya itu biar ikut ini aja, berbanyak orang aja sebenarnya. Tapi lama-kelamaan kan makin ini tertarik gitu sebenarnya. Ingin melestarikan aja sebenarnya. Lomba menyipet pada Festival Budaya Habaring Hurung ini juga sebagai ajang seleksi. Para juara akan dikirim untuk mengikuti ajang serupa di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah pada Festival Budaya Isen Mulang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seekor satwa orangutan masuk dan berkeliaran di kawasan Bandara Haji Hasan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemunculan primata berukuran besar tersebut menghebohkan dan membuat khawatir petugas. Kemunculan orang utan pertama kali terlihat pada Kamis 18 April siang di sekitar kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sampit. Orang utan tampak berkeliaran di lokasi yang berada di kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Kemunculan orang utan sontak menghebohkan para petugas BMKG. Saat petugas menghampiri orang utan, satwa tersebut kemudian masuk dan bersembunyi di area pepohonan yang ada di sekitar lokasi. Selama bersembunyi, petugas terus mengawasi keberadaan orang utan. Primata asal Kalimantan itu kembali menampakkan diri pada keesokan harinya, Jumat 19 April. Kemudian oleh sejumlah petugas bandara dan BMKG, orang utan diarahkan untuk keluar area bandara. Tepatnya ke hutan kota yang berada persis di samping landasan pacu bandara. Menurut petugas BMKG, tidak ada barang atau alat di kawasan bandara maupun BMKG yang dirusak oleh orang utan tersebut. Namun mereka khawatir jika orang utan lebih lama berada di situ akan ada barang yang dirusak atau bahkan menyerang manusia. Pas saya mau keluar, ada di dekat tulisan BMKG yang kantor lama itu. Nah, di situ, habis itu saya bilang sama teman di sini, mereka datang ke sana, dia takut terus berjalan ke depan kantor BMKG lama, habis itu masuk ke samping sampai ke taman alat belakang yang kantor lama. Didatangi memang ke dekat kan, takut, akhirnya takut dia larinya ke tengah. Habis itu sampai sore kayaknya nggak ada pergerakan keluar, tapi ada pergerakan di tengah.
di tengah hutan situ. Nah itu yang hari Kamisnya. Kemudian hari Jumat kemarin setengah 11-an keluar lagi di belakang situ. Kalau yang ini kayaknya baru pertama kali. Dan itu lumayan besar, dewasa kayaknya, ukuran dewasa. Sebenarnya merusak enggak, cuman kami yang takutkan kalau dia sampai masuk ke area sini takutnya nanti merusak alat. Gitu aja. Dan kami juga takut juga kan, kami setiap jam kan ada anu di taman gitu kan. Ada anu cuaca, ada anu suhu segala kayak gitu. Fenomena kemunculan orang utan di kawasan Bandara Sampit merupakan yang pertama terjadi. Orang utan diduga masuk kawasan itu untuk mencari makan, sebab pakan serta habitatnya yakni hutan terus berkurang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Memasuki minggu kedua pasca Lebaran Idul Fitri, puncak arus balik terjadi di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. 1.500 pemudik tiba dengan menggunakan 2 kapal yang sama-sama bertolak dari Semarang, Jawa Tengah. 2 kapal yang tiba di Pelabuhan Sampit pada 9 hari setelah Lebaran Idul Fitri adalah KM Kirana 1 milik PT Dharma Lautan Utama. Tidak berselang lama disusul kedatangan KM Kelimutu milik PT Pelayaran Nasional Indonesia. KM Kirana 1 tiba dengan mengangkut hampir 700 penumpang, sedangkan KM Kelimutu mengangkut 800 lebih penumpang. Kedua kapal tersebut sebelumnya sama-sama bertolak dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. 2 kapal yang datang dengan membawa 1.500 orang lebih ini menjadi jumlah kedatangan terbanyak selama periode arus balik Lebaran. Sehingga disebut jika pada hari itu merupakan puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Sampit. Sejak memasuki masa arus balik Lebaran Idul Fitri, sudah ada hampir 6.000 pemudik tiba di Pelabuhan Sampit. Sedangkan selama periode arus mudik Lebaran, terdapat sebanyak 11.000 pemudik yang berangkat dari Pelabuhan Sampit. Pukul 14 tadi kita kedatangan KM Kirana 1 dari Semarang dengan penumpang turun berjumlah 688 orang. Kemudian pada pukul 15.30 tadi kita kedatangan KM Kelimutu dari Semarang dengan penumpang turun berjumlah 869 orang. Boleh dibilang puncak arus balik karena dari jumlah kapasitas hampir mendekati kapasitas yang tersedia, baik Dharma Kirana 1 maupun Kelimutu. Jadi kita masih ada 3 kapal lagi kedatangan, yaitu kapal Kirana 1, Kirana 3, dan Dharma Peri. Hingga 15 hari setelah Lebaran Idul Fitri atau berakhirnya masa angkutan laut Lebaran, masih tersisa 3 kedatangan kapal di Pelabuhan Sampit. 3 kapal tersebut dijadwalkan berangkat dari Surabaya dan Semarang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.